Bagaimana jika orang yang paling kau cintai, suamimu sendiri, tiba-tiba menghilang tanpa jejak selama 5 tahun? Dan ketika kau sudah belajar berdiri sendiri, mulai menata hidup, mulai memaafkan takdir, ia tiba-tiba muncul di depan pintu rumah, menangis, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Assalamualaikum teman-teman pendengar semua. Selamat datang di cerita malam ini. Sebelum mulai, tolong tulis di komentar kalian mendengarkan dari daerah mana saja. Cerita kali ini panjang, penuh misteri, dan berdasarkan kisah nyata yang terjadi di salah satu desa di Sumatera. Cerita tentang seorang suami yang menghilang selama 5 tahun, dan tiba-tiba muncul kembali, membawa rahasia yang bisa membahayakan nyawa seluruh keluarganya. Hujan malam itu jatuh perlahan seperti tirai tipis yang menutup pandangan. Suryani baru selesai menyuapi anak mereka, Dava, yang saat itu baru berumur 2 tahun. Rumah kecil mereka terasa hangat, meski atap seng sesekali bocor. Mulyadi berdiri di ambang pintu sambil memakai jaket tipis. "Yani, aku keluar sebentar ya. Mau beli obat. Kayaknya masuk angin," katanya sambil tersenyum. Suryani mengangguk pelan. "Cepat pulang. Hujannya makin deras." Mulyadi mengangguk, melangkah keluar, dan hilang dalam gelap. Itulah terakhir kalinya Suryani melihat suaminya dalam keadaan normal. 2 jam lewat, 3 jam, 5 jam. Ponselnya tidak aktif. Pagi menjelang, tapi Mulyadi tidak pulang. Suryani melapor ke polisi, ke rumah sakit, ke warung, ke tetangga. Tidak satu pun yang melihatnya. 3 hari berlalu, lalu 3 minggu, lalu 3 bulan. Dan perlahan bisikan tetangga mulai terdengar. Mungkin dia kabur. Jangan-jangan dia nikah lagi di luar sana. Atau jangan-jangan dia kena. Suryani menahan semua itu sendiri. Ia menangis hampir setiap malam, tapi tetap bertahan. Ia masih berharap bahwa suatu hari pintu itu akan diketuk oleh orang yang ia cintai. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan pintu itu tetap diam. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Selama 5 tahun itu, Suryani menjadi ibu sekaligus ayah. Menjadi tulang punggung rumah. Menjadi perisai untuk anaknya dari ucapan-ucapan kasar orang sekitar. Ia bekerja sebagai kasir di minimarket pagi hari, dan menjahit pakaian malam hari. Tidurnya jarang lebih dari 3 jam. Dava kini berusia 7 tahun, mulai bertanya-tanya. "Mah, ayah benar-benar kemana?" Pertanyaan itu menusuk Suryani setiap kali ia mendengarnya. Tapi ia hanya memeluk putranya dan berkata, "Ayahmu tidak meninggalkan kita. Ayahmu sedang berjuang pulang." Walaupun dalam hatinya, Suryani mulai kehilangan keyakinan itu. Perubahan aneh dalam hidup Suryani. Setahun terakhir, Suryani yakin ada seseorang yang memperhatikan rumahnya. Terkadang ia melihat bayangan orang berdiri jauh di ujung jalan, menghadap ke rumah. Jika ia keluar, orang itu menghilang. Ia pikir itu hanya paranoia. Sampai suatu malam, pukul 23.41, Suryani sedang menidurkan Dava ketika terdengar suara langkah cepat di luar pagar. Seperti orang berlari, atau dikejar. Ia membuka jendela dan melihat seseorang melintas sekilas. Tubuh kurus, lari terseok, memakai jaket gelap. Sekilas, ia merasa mengenali cara berjalannya. Tapi ia menepis pikirannya. Tak mau terluka lagi oleh harapan. Malam itu menjadi awal dari segala kekacauan. Tanggal 22 Agustus, tepat 5 tahun setelah hilangnya Mulyadi. Hujan turun deras. Angin berdesir. Lampu teras berkedip seperti hendak padam. Dava sudah tidur. Suryani merapikan meja ketika tok, tok, tok. Ketukan itu membuat seluruh tubuhnya membeku. Pelan, tapi ritmenya familiar. Ketukan yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Ketukan yang pernah ia nantikan. Lalu ia kubur dalam-dalam. Tok, tok, tok. Suryani mengambil napas panjang, melangkah ke pintu, membuka kunci. Pintu terbuka perlahan. Dan dunia Suryani seketika runtuh. Di depan rumah, berdiri seseorang dengan tubuh kurus, wajah pucat,
rambut acak-acakan, dan mata cekung penuh ketakutan. Yani. Suaranya serak, rendah, bergetar. Ini aku, Mulyadi. Suryani terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Lidahnya keluh, dadanya seperti ditusuk. Mulyadi. Pria itu tersenyum kecil, tapi air matanya jatuh deras. Maafkan aku, Yani, aku pulang. Suryani menangis, antara marah, bahagia, takut, dan tidak percaya. Ia memeluknya. Namun tubuh Mulyadi terasa dingin, gemetar, seolah ia baru keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Ketika Suryani hendak bertanya, Mulyadi memegang bahunya kuat-kuat dan berbisik. Kita tidak aman di sini. Jangan beritahu siapapun aku pulang. Suryani menatapnya bingung. Kenapa? Apa yang terjadi? Mulyadi menatap ke arah jalan gelap di depan rumah. Yani, tolong dengarkan aku. Ada orang yang mencariku. Dan kalau mereka tahu aku pulang, kau dan Dava bisa dalam bahaya. Suryani membawa Mulyadi masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, seolah takut sesuatu di luar sana sedang mengawasi. Lampu ruang tamu temaram, membuat bayangan di dinding tampak lebih panjang dan mengerikan. Mulyadi menatap sekeliling ruangan seperti orang yang sudah lama tidak melihat tempat yang disebut rumah. Ketika pintu ditutup, Mulyadi langsung memegangi kuncinya, memastikan benar-benar terkunci rapat. Nafasnya memburu. Matanya terus bergerak memeriksa setiap sudut, seakan sedang memastikan tidak ada yang mengikutinya. Suryani memperhatikan semua itu dengan campuran bingung dan takut. Mul, kenapa kamu seperti ini? Siapa yang mengejarmu? Suara Suryani pelan, tapi penuh tekanan. Mulyadi tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa, menundukkan kepala dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar halus, menandakan ia sedang menahan sesuatu yang berat. Suryani pelan-pelan mendekati. Baru kali itu ia bisa melihat suaminya dengan jelas. Wajahnya tirus, kulitnya pucat kekuningan, dan di bawah matanya ada lingkaran hitam yang dalam. Tapi bukan itu yang mengejutkan Suryani. Ketika Mulyadi mengangkat tangannya, gelang baju yang longgar tersingkap, dan Suryani melihat bekas luka panjang, seperti goresan benda tajam, memanjang dari pergelangan sampai hampir ke siku. Ada 3 garis, seperti cakar. Suryani tertekuk ke belakang, terkejut. Mul, apa itu? Kamu kenapa? Mulyadi cepat menarik lengan bajunya, berusaha menutup luka itu. Tidak apa-apa. Ini cuma kecelakaan. Katanya cepat, terlalu cepat. Suryani tahu itu bohong. Ia tinggal bersama Mulyadi bertahun-tahun. Ia tahu ketika suaminya menyembunyikan sesuatu. Mulyadi merentangkan tangannya, memegangi kepala. Yani, aku tidak bisa cerita semuanya sekarang. Kau harus percaya padaku. Yang penting, aku sudah kembali. Tapi sebelum Suryani sempat menjawab, suara kecil terdengar dari tangga. Mah. Suryani menoleh cepat. Di ujung tangga, Dava berdiri mengucek mata. Anak itu terbangun karena suara ketukan pintu tadi. Ketika matanya membuka lebih lebar dan melihat sosok asing di ruang tamu, ia ragu. Mah, itu siapa? Suryani tertahan di tempat. Dalam 5 tahun ini, ia sering membacakan foto ayahnya kepada Dava. Namun tentu saja, wajah Mulyadi yang sekarang sangat berbeda dari foto itu. Mulyadi bangkit perlahan, matanya berkaca-kaca. Dava. Suaranya bergetar. Anak itu memiringkan kepala. Bingung. Kamu, siapa? Hati Suryani teriris mendengar itu. Mulyadi mendekat, sangat perlahan, seolah takut menakut-nakuti anaknya. Aku ayahmu. Dava memandang lebih dekat. Mata kecilnya menyipit mencoba mengenali. Lalu tiba-tiba ia mundur setengah langkah. Takut. Bebohong. Ayah sudah pergi. Suryani cepat memeluk putranya. Menenangkan. Dava sayang. Ini ayahmu. Ayahmu pulang. Tapi Dava menggeleng. Ketakutan. Tidak. Itu bukan ayah. Ayah tidak seperti itu. Mulyadi menunduk.
menutupi wajahnya. Bahunya kembali bergetar. Ia menangis tanpa suara. Pemandangan itu membuat Suryani tidak tahu harus berbuat apa. 5 tahun menunggu. Dan kini ketika ia kembali, segalanya terasa asing, dingin, dan penuh bahaya. Setelah menenangkan Dava dan membawanya kembali ke kamar, Suryani turun ke bawah. Mulyadi masih duduk di sofa, menatap kosong ke lantai. Dava takut padaku, bisiknya. Mereka sudah tumbuh tanpa kamu, Mul, jawab Suryani pelan. Tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Kalau kamu jujur, tolong, ceritakan semuanya. Siapa yang mengejarmu? Mulyadi menggenggam tangan Suryani. Matanya penuh ketakutan yang tulus. Yani, kalau aku cerita malam ini, aku takut kamu tidak akan percaya. Aku takut kamu akan menyuruhku pergi. Tidak, jawab Suryani tegas. Apapun itu, kamu tetap suamiku. Mulyadi menatapnya dengan mata merah. Kau harus janji satu hal. Apa? Kalau sesuatu terjadi lagi, kalau aku menghilang untuk kedua kalinya, jangan pernah mencariku. Dan jangan biarkan siapapun membawamu pergi. Jantung Suryani berdegup keras. Mulyadi, kamu bicara apa? Sebelum Mulyadi sempat menjawab, Brooke, ada suara keras dari luar. Seperti sesuatu, atau seseorang, menabrak pagar rumah. Mulyadi langsung bangkit panik, mematikan lampu ruang tamu. Kita harus sembunyi. Cepat. Mul, itu apa? Mulyadi menggenggam tangan Suryani erat-erat. Mereka menemukanku. Lampu ruang tamu sudah padam total. Hanya cahaya bulan yang remang dari jendela memberikan sedikit siluet. Suryani berdiri terpaku. Napasnya bergetar. Mulyadi memegangi lengannya erat. Seolah takut ia akan berlari. Mul, siapa di luar? Bisik Suryani. Mulyadi tidak menjawab. Yang ia lakukan hanyalah menuntun Suryani ke arah dapur, lalu mengajak bersembunyi di balik lemari kayu besar. Ruangan sempit itu dingin dan pengap, tapi itulah satu-satunya tempat yang tidak terlihat dari jendela. Duduk, jangan bergerak, ucap Mulyadi cepat. Suryani menelan ludah. Ia tidak pernah melihat suaminya sesetakut ini. Brooke, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Suryani menangkap suara gesekan logam di luar pagar. Seperti seseorang sedang menarik, atau mencongkel, besi. Ada yang mau masuk. Katanya nyaris tanpa suara. Mulyadi menutup mulutnya sendiri dengan tangan, menahan dirinya agar tidak panik. Nafasnya keras, tubuhnya gemetar seperti orang menggigil. Mul, kamu harus cerita sekarang. Siapa mereka? Bisik Suryani. Mulyadi memejam erat. Aku tidak tahu namanya, tapi mereka sudah 5 tahun mengurungku. Suryani tercengang. Apa? Mengurung? Di mana? Mulyadi menggeleng cepat. SSST. Jangan bicara keras. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Telinganya menangkap suara. Krat. Suara pagar disentakkan dengan paksa. Suryani merasakan kulitnya merinding. Mul, kamu bilang hilang karena diculik? Kenapa polisi tidak menemuk? Tolong, Yani. Ini bukan sekadar penculikan. Nada suaranya putus-putus. Mereka melakukan sesuatu padaku. Suryani meremas baju Mulyadi. Tunggu. Mereka? Siapa mereka? Sekte. Orang kaya? Penjahat? Mulyadi membuka matanya. Tatapannya kosong seperti orang yang pernah melihat neraka. Bukan. Ini lebih buruk. Sebelum Suryani bertanya lagi. Gubrak. Suara besar terdengar dari teras. Seperti sesuatu jatuh atau dijatuhkan dengan kasar. Suryani spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dadanya naik turun cepat. Langkah kaki terdengar. Perlahan, berat, mengitar depan rumah. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu depan. Suryani hampir pingsan. Tapi ketukan itu, ritmenya aneh. Seolah bukan manusia yang mengetuk, melainkan sesuatu yang hanya menirukan gerakan manusia. Tok,
Tok, tok, Mul. Air mata Suryani menetes. Siapa itu? Mulyadi menggigit bibirnya sampai berdarah. Makhluk yang kubawa pulang secara tidak sengaja. Suryani menatapnya, bingung dan takut. Apa maksudmu makhluk? Mulyadi menelan ludah. Suara dari luar kini bergerak ke jendela ruang tamu. Seakan mencari celah untuk mengintip. Waktu aku kabur dari tempat itu, aku tidak sendiri. Mulyadi menangis tanpa suara. Aku melepaskan sesuatu. Suryani ingin bertanya lebih jauh, tapi tangan Mulyadi langsung menutup mulutnya saat mereka mendengar suara lain. Sasha! Suara napas panjang, basah, berat, seperti seseorang bernapas melalui tenggorokan yang rusak. Suara itu tepat di luar jendela. Mulyadi memegang dada. Wajahnya ketakutan seperti anak kecil yang melihat hantu. Yani! Bisiknya. Hampir tidak terdengar. Kalau suara itu masuk ke rumah, kita tidak akan punya waktu lari. Langkah kaki yang berat itu berhenti di depan pintu. Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lalu suara. Bukan suara manusia. Melainkan sesuatu yang menirukan suara manusia dengan patah-patah. Lia, di. Suryani menahan napas. Darahnya seperti berhenti mengalir. Mulyadi memejamkan mata. Wajahnya pucat sekali. Dia memanggil namamu, bisik Suryani. Mulyadi mengangguk gemetar. Itu sebabnya aku disekap 5 tahun. Karena aku melihat wajahnya. Suryani mendorong dirinya ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Mul, apa yang kamu lihat? Mulyadi membuka mata perlahan. Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Sebelum ia melanjutkan, sesuatu, atau seseorang, menggaruk pintu depan dengan keras. Srek! 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 Suara kuku panjang menyisir kayu. Suryani memeluk dirinya sendiri, menahan teriakan. Lalu Mulyadi berbisik. Dia tidak akan pergi kalau belum melihat wajahku. Garikan kuku di pintu makin cepat. Makin dalam. Kayu seperti disobek oleh sesuatu yang bukan manusia. Suryani memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Mulyadi, yang biasanya tenang dan lembut, sekarang duduk dengan lutut rangkat. Napasnya terputus-putus. Kita harus kabur, Mul, bisik Suryani lirih. Kalau kita tetap di sini, mereka akan. Mulyadi menoleh cepat dan menempelkan jari ke bibirnya. Seste, jangan. Dia bisa mendengar napasmu. Wajah Suryani memucat total. Suara itu kembali memanggil. Pelan. Patah-patah. Seperti pita suara yang hancur tapi tetap memaksa mengeluarkan kata. Lia, di. Suryani menutup telinga. Tapi suara itu seakan masuk langsung ke tulang lehernya. Apa itu, Mul? Air matanya jatuh. Apa yang kamu bawa pulang? Mulyadi menutup mata sekilas, seolah mencoba menenangkan dirinya. Lalu akhirnya membuka mulut, suara gemetar. Tempat aku disekap 5 tahun itu bukan tempat biasa, Yani. Suryani menahan napas. Bukan rumah, bukan gudang, bukan penjara. Mulyadi menarik napas panjang. Itu lorong bawah tanah. Endeng, gelap, dan kedalamannya seperti tidak ada ujung. Suryani merinding. Lorong itu dibangun oleh sekumpulan orang. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi mereka memaksaku bekerja, membawa barang-barang aneh, dan melihat hal-hal yang bahkan polisi tidak akan percaya. Suryani menelan ludah. Kamu diculik untuk bekerja. Mulyadi menggeleng. Untuk menyimpan rahasia. Suara garukan berhenti. Hening. Sunyi yang menakutkan. Suryani mulai berpikir mungkin makhluk itu sudah pergi. Namun Mulyadi langsung berbisik. Jangan bergerak. Hening seperti ini justru artinya dia sedang mengintip. Suryani menutup mulutnya dengan tangan. Menahan napas. Mulyadi melanjutkan. Di lorong itu, aku bertugas menyalakan lampu-lampu kecil.
Lampu yang hanya menyala 3 detik setiap kali dinyalakan. Untuk apa? Suryani bertanya pelan. Mulyadi menatap Suryani. Air mata mengalir. Supaya kami bisa melihat apa yang bergerak di kegelapan. Suryani merasa darahnya seperti menurun ke kaki. Apa yang bergerak? Suaranya nyaris tidak terdengar. Mulyadi menggeleng pelan, penuh trauma. Bukan manusia, Yani. Aku tidak tahu apa itu. Tapi dia selalu mengintai. Dan mereka, orang-orang itu, menyuruhku mempelajari perilakunya. Kenapa kamu? Tanya Suryani. Mereka bilang, aku punya mata yang tidak mudah gelap. Apapun maksud mereka. Suryani makin tidak mengerti. Lalu Mulyadi melanjutkan. Suara semakin patah. Suatu malam, salah satu lampu mati. Aku turun lebih dalam ke lorong untuk memperbaikinya. Tapi, aku malah melihatnya dari dekat. Apa yang kamu lihat? Mulyadi menutup wajah dengan kedua tangannya. Wajahnya, bukan wajah. Bentuknya hanya menyerupai manusia karena ia meniru. Tapi mata dan rahangnya seperti retak. Dan suaranya seperti menyeret sesuatu dari tenggorokannya. Suryani merasa muntah. Tapi ia menahannya. Mulyadi menunduk lebih dalam. Sejak aku melihatnya, mereka bilang aku sudah terkontaminasi. Mereka memutuskan, aku tidak boleh keluar lagi. Kontaminasi? Bisik Suryani. Ya, karena makhluk itu punya kemampuan mengikuti orang yang pernah menatapnya langsung. Suryani menutup mulut. Tubuhnya gemetar. Itu berarti makhluk itu sekarang mengikuti aku, lanjut Mulyadi dengan suara hancur. Dan siapapun yang berada dekat denganku, akan ikut diburunya. Suryani membeku. Suara kaki berat terdengar lagi dari luar. Pelan. Mengitar rumah. Seperti sesuatu mencari celah untuk masuk. Suryani memandang Mulyadi dengan ketakutan luar biasa. Mul, kenapa kamu kabur dari sana? Kenapa tidak tetap di tempat itu? Mulyadi menatapnya tajam. Ada kesedihan yang dalam. Karena aku ingin pulang. Aku ingin melihatmu dan Dava. Aku tidak kuat lagi hidup di gelap. Suryani menahan napas. Tapi kalau kamu pulang, bukankah makhluk itu akan datang juga? Mulyadi memejamkan mata. Itulah yang aku takutkan. Bra! Suara keras terdengar di pintu belakang. Kali ini lebih dekat. Jauh lebih dekat. Suryani menjerit kecil. Tapi Mulyadi langsung memeluknya, menutup suara. Yani, dengarkan aku baik-baik. Nada suaranya tegas untuk pertama kalinya. Kalau dia berhasil masuk, kau harus lari. Jangan pikirkan aku. Suryani menggeleng kuat. Tidak, aku tidak mau meninggalkanmu. Mulyadi menggenggam pipinya. Aku kembali untuk melihatmu, bukan untuk bertahan. Aku sudah tahu resikonya sejak kabur. Suara napas berat terdengar dari belakang dapur. Dekat sekali. Seakan makhluk itu sudah berada tepat di sisi pintu. Hening. Lalu terdengar suara seperti kuku panjang menyisir ubin dapur. Suryani menutup mulut, menahan tangis. Mulyadi menarik napas panjang. Yani, maafkan aku pernah pergi. Langkah kaki mendekat. 1 langkah. 2 langkah. Lalu, tok, tok, tok. Kali ini dari pintu dapur. Sur. Ya, Ni. Suryani membeku. Makhluk itu tahu namanya. Pagi itu, Suryani terbangun dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena bayangan wajah Mulyadi yang terus membayangi pikirannya, tetapi juga karena firasat buruk yang mengendap sejak mimpi aneh semalam. Ia turun ke ruang tamu dengan langkah pelan. Rumah terasa terlalu sunyi, seolah sesuatu sedang mengintai. Ketika ia membuka pintu depan untuk menyapu halaman, ada sebuah amplop putih terselip di celah pintu. Tidak ada nama, tidak ada cap pos. Hanya amplop kusam yang tampak seperti dipaksa masuk ke sela pintu dengan tergesa-gesa. Tangan Suryani bergetar saat mengambilnya. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu barang. Sebuah kartu SIM lama yang ia kenali betul. Itu
Milik Mulyadi. Kartu SIM yang dulu ia laporkan hilang. Kartu yang seharusnya tidak mungkin lagi muncul. Di balik kartu itu, ada secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang goyah. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Semua belum selesai. Lindungi dirimu. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kalimat kecil di sudut bawah kertas. Rabu malam, pukul 11. Jembatan Batu. Suryani mundur selangkah. Jantungnya berdetak keras. Siapa yang menaruh ini? Apa maksud semua ini? Dan siapa yang dimaksud dengan dia? Mulyadi atau orang lain? Siang harinya, Suryani mencoba menenangkan diri dengan membuka warung seperti biasa, tetapi pikirannya terus kacau. Setiap pelanggan datang dan pergi. Ia seperti melihat bayangan Mulyadi di sudut ruangan. Setiap motor lewat di depan rumah, ia seperti mendengar suara langkah lama yang pernah ia hafal. Menjelang sore, datang seorang pria tua penjual sayur yang biasa keliling kampung. Namun kali ini, ia berhenti lama di depan warung, menatap Suryani dengan sorot mata aneh. "Bu Suryani," katanya dengan suara serak. "Semalam saya lihat seseorang berdiri lama di depan rumah ibu. Diam saja. Hitam semua pakaiannya." "Siapa, Pak?" tanya Suryani, menelan ludah. "Entahlah, tapi tubuhnya mirip benar sama Almar." Ia terhenti. Ia menatap Suryani. Sadar kalimatnya hampir kelewatan. "Mirip siapa, Pak?" desak Suryani. Pria itu mundur perlahan. "Ah, saya cuma salah lihat. Maaf ya, Bu. Saya lanjut dulu." Ia pergi tergesa-gesa, tanpa menoleh. Suryani merasa bulu kuduknya merinding tajam. Semua ini semakin tidak masuk akal. Malam harinya, setelah menutup warung, Suryani duduk di tepi ranjang sambil memandangi kartu SIM yang tadi ia temukan. "Kenapa baru muncul sekarang?" gumamnya lirih. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. "Deuge! Deuge! Deuge!" Suryani tersentak. Ia mendekat pelan dan membuka sedikit pintu. Ningsih berdiri di ambang. Wajah panik. "Suryani, ada yang mau aku kasih lihat." "Ada apa?" Ningsih memberi isyarat agar Suryani mengikutinya ke ruang tamu. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman CCTV dari rumahnya sendiri, yang kebetulan mengarah ke jalan depan rumah Suryani. Layar ponsel menunjukkan rekaman semalam, tepat pukul 2 pagi. Di video itu, terlihat seseorang berdiri tegak di depan rumah Suryani selama hampir 12 menit. Tingginya, posturnya, gesturnya, hampir identik dengan Mulyadi. Tetapi wajahnya buram gelap, seperti sengaja tidak tertangkap cahaya. Suryani menutup mulutnya. Matanya membesar, napasnya memburu. "Nih, itu siapa?" Suaranya hampir tak keluar. "Aku juga takut bilang, tapi itu sangat mirip Mulyadi." Suryani memegangi dinding agar tidak jatuh. "Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku harus ke jembatan itu malam Rabu nanti," gumam Suryani, gemetar. Ningsih memegang bahunya kuat-kuat. "Kau gila. Kalau itu benar Mulyadi, atau bukan, kamu nggak boleh pergi sendirian." Suryani menatap Ningsih dengan mata berair. "Aku harus tahu kebenarannya, Ningsih, apapun risikonya." Di luar rumah, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat suara daun-daun bergemerisik seperti bisikan. Seolah dunia ikut menegaskan, apapun yang akan terjadi Rabu malam, akan mengubah segalanya. Hari-hari menuju Rabu terasa berjalan sangat lambat bagi Suryani. Setiap jam yang berlalu seperti menambah beban di dadanya. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membuka warung, melayani pelanggan, menyiapkan makan malam, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, pertemuan di Jembatan Batu. Malam itu, Rabu yang ditunggu akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik dan gemerisik daun seperti menyatu menjadi irama yang menegangkan. Suryani berdiri di depan cermin, merasa wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia mengenakan jaket tipis dan menyelipkan kartu SIM itu ke dalam saku dalam.
Dari luar, terdengar suara motor berhenti. Ningsih muncul di pintu. Aku ikut, katanya tegas, tanpa mempertimbangkan penolakan. Tapi, tidak ada tapi. Kamu tidak akan pergi sendirian. Suryani menghela napas, lalu mengangguk. Dalam hati, ia merasa lega. Setidaknya ia tidak menghadapi kegelapan itu sendirian. Pukul 10.45 malam. Mereka tiba di dekat jembatan batu. Jembatan itu sudah lama terkenal sebagai tempat yang sepi dan sering dipakai warga untuk melintas jalur pendek. Di bawahnya mengalir sungai kecil yang berbau tanah basah. Lampu jalan hanya satu, dan itu pun redup, berkedip-kedip seperti lampu yang kehabisan napas. Aku nggak suka tempat ini, ujar Ningsih lirih. Aku juga. Mereka berjalan pelan menuju tengah jembatan. Angin malam menerpa rambut Suryani, membuatnya merinding. Seluruh tubuhnya menolak ada di tempat itu, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Pukul 11 tepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara aliran air dan lampu yang kedip-kedip. Suryani memegang pagar jembatan. Matanya mencoba menembus gelap di seberang jalan. Lihat, bisik Ningsih sambil menunjuk ke arah kanan. Dari kejauhan, seorang pria berjalan perlahan menuju mereka. Siluetnya panjang. Langkahnya pelan tapi mantap. Bajunya hitam. Kepalanya sedikit menunduk. Suryani menahan napas. Darahnya seolah tidak mengalir. Mulyadi? Gumamnya. Nyaris tak terdengar. Figur itu semakin dekat. Langkah demi langkah. Bayangannya makin jelas. Ningsih memegang erat tangan Suryani. Saat sosok itu berada sekitar 5 meter dari mereka, tiba-tiba ia berhenti. Diam. Tidak bergerak. Seolah menunggu mereka melakukan sesuatu lebih dulu. Apakah itu beneran dia? Tanya Ningsih ketakutan. Suryani maju satu langkah. Siapa kau? Suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala perlahan, menunjukkan sedikit bagian wajahnya. Namun bagian atas masih tertutup bayangan, entah oleh topi atau sengaja menunduk. Suryani. Suara itu pelan, serak, berat, tetapi sangat familiar. Tubuh Suryani melemah. Lututnya hampir roboh. Itu suara yang ia kenal. Suara yang pernah ia dengar setiap pagi selama bertahun-tahun. Suara yang mengucap janji setia di pelaminan. Mulyadi, bisiknya. Ningsih menahannya. Jangan dekat. Ini tidak beres. Suryani mengabaikannya. Ia berjalan maju. Hanya 2 langkah lagi dari pria itu. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Apa benar ini kamu? Kenapa kamu hilang? Apa yang sebenarnya? Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria itu tiba-tiba mundur 1 langkah. Kemudian menoleh ke belakang. Seperti merasa diikuti. Suryani, cepat pulang, katanya terburu-buru. Mereka sudah tahu kau mencari aku. Mereka? Suryani menelan ludah. Siapa mereka? Apa yang terjadi sama kamu selama 5 tahun ini? Mulyadi menatapnya sebentar. Tatapan penuh ketakutan sekaligus penyesalan. Aku nggak bisa ada di sini. Aku nggak boleh lama. Ini berbahaya buat kamu. Ia berbalik. Mulyadi, jangan pergi lagi. Tolong, jelaskan. Aku butuh penjelasan. Suryani mencoba mengejar, tapi Ningsih memeluknya kuat-kuat. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari arah gelap di belakang jembatan. Sorot lampu menembus kegelapan. Mobil hitam melaju cepat ke arah mereka, ke arah Mulyadi. Mulyadi, awas! Teriak Suryani. Mulyadi berlari ke sisi lain jembatan, menghilang ke semak-semak hanya detik sebelum mobil itu hampir menabraknya. Mobil berhenti mendadak. Pintu belakang terbuka. 2 pria keluar, mengenakan jaket gelap. Wajah mereka setengah tertutup masker. Suryani? Panggil salah satu dari mereka. Suaranya datar dan menekan. Bu, kami perlu bicara. Sekarang. Suryani mundur. Jantungnya berdentum.
Ningsih menariknya menjauh. Ketakutan. Pria itu mendekat selangkah. Kami dari pihak yang menangani kasus suami ibu. Tolong ikut kami. Ada yang perlu ibu ketahui. Nada suaranya tidak meyakinkan. Terlalu menekan. Terlalu mencurigakan. Dan di belakang mereka, pintu mobil masih terbuka, seolah menunggu untuk menculik. Suryani memeluk dirinya. Bulir keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam hati ia sadar, apapun yang sedang terjadi, jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan satu hal lain lebih jelas lagi. Mulyadi tidak menghilang karena kecelakaan. Ia menghilang karena diburu. Lampu mobil hitam itu menyilaukan mata Suryani. Dua pria yang baru keluar mendekat dengan langkah tegas. Tidak ada senyum, tidak ada sopan santun, hanya tatapan kosong yang penuh tekanan. Ningsih meremas tangan Suryani kuat-kuat. Aku nggak suka ini. Yani, jangan dekat-dekat mereka. Suryani mengangguk pelan. Pria pertama, yang suaranya lebih berat, melangkah maju. Bu Suryani, suami ibu terlibat dalam sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan di sini. Ibu harus ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Nada bicaranya datar, tapi lebih menyerupai perintah daripada permintaan. Suryani menelan ludah. Tapi ini malam. Kenapa harus sekarang? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membuka sedikit jaketnya. Ada kartu identitas. Tapi dari kejauhan Suryani tidak bisa membaca jelas. Kami tidak bisa menunggu. Ini penting. Ujarnya lagi. Tiba-tiba Ningsih maju setengah langkah dan menunjuk pria itu dengan gemetar. Kalau kalian benar petugas, mana surat tugasnya? Mana surat panggilannya? Apa harus tengah malam begini? Kalian kira kami bodoh? Pria itu menoleh ke Ningsih. Ini bukan urusan ibu. Diam. Suryani tahu, nada seperti itu bukan nada aparat resmi. Terlalu keras, terlalu menekan, terlalu tidak manusiawi. Pria kedua, yang dari tadi diam dan hanya mengawasi, mengambil ponselnya dan pura-pura menghubungi seseorang. Target ditemukan. Kami jemput sekarang. Kata target membuat seluruh tubuh Suryani dingin. Ningsih merapat padanya. Yani, kita lari. Kemana? Kemanapun. Jangan masuk mobil itu. Tiba-tiba dari arah semak-semak di pinggir jembatan, terdengar bunyi ranting patah. Kedua pria itu langsung menoleh tajam. Suryani juga menoleh. Berharap itu Mulyadi. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya semak yang bergoyang, seolah seseorang baru saja kabur. Pria itu menggeram. Dia di sini. Kejar dia. Dia nggak boleh lolos lagi. Mereka berdua langsung berlari ke arah semak gelap di sisi jembatan, meninggalkan mobil terbuka. Saat itulah, tanpa rencana, Ningsih menarik tangan Suryani. Lari! Mereka berdua lari ke arah berlawanan, menuruni sisi jembatan. Kaki mereka mengenai kerikil dan tanah basah. Nafas Suryani terengah-engah. Namun adrenalin membuatnya terus maju. Di belakang, suara teriakan dua pria itu makin jauh. Fokus mengejar sosok yang mereka kira Mulyadi. Suryani dan Ningsih bersembunyi di balik pohon besar. Tubuh mereka gemetar. Malam itu terasa sangat panjang dan dingin. Ningsih memeluk Suryani erat-erat. Apapun yang terjadi sama suamimu, dia sedang diburu. Yani, ini bukan hal kecil. Suryani menunduk. Menahan tangis. Nih, kalau mereka mengejar Mulyadi, berarti dia masih hidup. Dia beneran hidup. Ya, dan dia dalam bahaya. Suryani mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Kenapa dia nggak pulang? Kenapa dia nggak cerita? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Nih? Ningsih menatapnya dengan iba. Mungkin dia menjauh justru untuk melindungimu. Setelah keadaan lebih tenang dan suara-suara mengejar menghilang, mereka berdua naik kembali ke jalan utama. Mobil hitam itu sudah pergi. Suryani memandang jembatan itu untuk terakhir kalinya malam itu. Tempat itu kini terasa seperti saksi rahasia besar yang belum terungkap. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba ponsel Suryani bergetar.
Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia angkat. Halo. Di seberang, terdengar suara berat dan pelan, seperti seseorang menahan napasnya. Suryani. Wajah Suryani pucat. Itu, suara yang tidak asing. Mulyadi, itu kamu. Di mana kamu? Kamu kenapa dikejar-kejar? Tolong jelasin semuanya. Suryani hampir berteriak. Namun suara itu tidak menjawab pertanyaan apapun. Hanya satu kalimat. Satu kalimat yang membuat Suryani menggigil dari ujung kaki hingga kepala. Jangan percaya siapapun. Termasuk orang yang kamu anggap paling dekat. Aku akan jelaskan saat waktunya tiba. Telepon langsung terputus. Suryani berdiri terpaku. Ningsih memegang bahunya. Yani, siapa yang gak boleh kamu percaya? Maksudnya siapa? Suryani hanya menggeleng pelan. Wajahnya pucat seperti tidak ada darah mengalir. Aku nggak tahu, bisiknya lemah. Tapi, sepertinya ini baru permulaan. Dan di malam yang gelap itu, Suryani tahu. Ia telah masuk dalam pusaran misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar suami yang hilang. Setelah panggilan telepon itu, Suryani dan Ningsih pulang dalam keadaan lelah, takut, dan dipenuhi ribuan pertanyaan. Namun malam itu tidak berakhir damai seperti yang mereka harapkan. Sampai rumah, Suryani langsung menutup pintu rapat-rapat dan mengunci 2 kali. Ia duduk lemas di kursi rotan depan ruang tamu. Apa maksudnya dia bilang jangan percaya siapapun? Gumam Suryani pelan. Ningsih yang duduk di sampingnya menghela napas panjang. Mungkin dia takut kamu cerita ke orang yang salah. Tapi, sampai bilang orang paling dekat sekalipun. Ningsih terdiam. Sejenak terlihat raut wajahnya berubah, antara tersinggung dan bingung. Kamu rasa dia ngomongin aku? Tanyanya hati-hati. Suryani buru-buru menggeleng cepat. Enggak, nih. Bukan gitu maksudnya. Aku cuma bingung kenapa Mulyadi bicara seperti itu. Ningsih menatapnya lama, sebelum akhirnya mengusap bahu sahabatnya itu. Yani, kamu sudah letih. Tidur dulu. Besok kita cari jalan. Malam semakin larut. Ningsih pulang setelah memastikan semua pintu Suryani terkunci. Suryani mencoba tidur. Namun kalimat Mulyadi terus terngiang di telinganya. Jangan percaya siapapun. Ia terjaga sampai nyaris jam 3 pagi. Baru ketika rasa kantuk memaksa, matanya terpejam. Tapi hanya berselang beberapa menit. Tok, tok, tok. Suryani terbangun seketika. Suara itu berasal dari jendela ruang tamu. Ia bangkit pelan, merayap ke arah kaca dengan langkah gemetar. Tirai ia buka sedikit, dan jantungnya langsung berdegup cepat. Ada seseorang berdiri di depan rumahnya. Tubuhnya tegap, dan bayangannya terlihat sangat familiar. Mulyadi? Bisiknya, tanpa sadar. Sosok itu menunduk, seolah memeriksa sesuatu di lantai beranda. Suryani hampir membuka pintu, hampir saja, tapi kalimat Mulyadi kembali terngiang. Jangan percaya siapapun. Ia menahan tangan pada gagang pintu. Tubuhnya bergetar. Saat ia mengintip lagi, sosok itu tidak tampak menunggu, namun seperti mencari posisi untuk melihat ke dalam. Suryani mundur. Ia semakin yakin. Bukan begitu cara Mulyadi akan kembali menemuinya. Sosok di depan rumah itu perlahan berdiri dan menatap lurus ke arah jendela, ke arah tempat Suryani berdiri. Suryani langsung menjatuhkan tubuh, bersembunyi di balik tembok. Dadanya naik turun cepat. Setelah beberapa menit, suara langkah perlahan menjauh. Baru ketika semuanya sunyi, ia berani mengintip lagi. Sosok itu sudah tidak ada. Namun di lantai beranda, ia melihat sebuah kertas putih tertempel dengan selotip. Kertas itu bergetar diterpa angin. Karena ketakutan, ia tidak berani mengambilnya malam itu. Pagi hari, ia membuka pintu dengan hati-hati. Kertas itu masih ada. Ia mengambilnya. Dan saat membaca isinya, ia merasakan lututnya hampir lemas. Tulisan itu singkat, dengan tinta hitam tebal. Berhenti mencari Mulyadi. Atau kamu akan bernasib sama seperti dia. Jantung Suryani serasa berhenti.
Tangannya bergetar hebat. Dadanya sesak. Mulyadi dikejar. Ia diteror. Sekarang ia diancam. Dan semua ini terjadi setelah pertemuan semalam. Ketika Suryani masih memandangi kertas ancaman itu, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Nomor tak dikenal. Bukan nomor yang sama seperti semalam. Dengan ragu ia angkat. Halo. Suara yang muncul bukan suara Mulyadi. Suara itu tegas, berat, dan terdengar seperti milik pria yang sudah dewasa. Suryani, kamu dalam bahaya. Suryani membeku. Siapa ini? Apa mau kalian? Kami tidak ingin menyakitimu, asal kamu berhenti mencari suamimu. Air mata Suryani menetes tanpa ia sadari. Suaranya pecah. Kenapa kalian kejar dia? Apa salah suamiku? Suara di telepon tidak menjawab. Hanya berkata satu kalimat yang membuat seluruh dunia Suryani runtuh. Suamimu bukan seperti yang kamu kira. Dia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang membuat banyak orang menginginkannya mati. Telepon terputus. Suryani jatuh terduduk di lantai beranda. Kertas ancaman itu terlepas dari genggamannya. Tangisnya pecah. Suryani sadar. Segala ketakutan, kehilangan, kebingungan selama 5 tahun terakhir. Hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan yang lebih menakutkan lagi. Ia baru mulai memahami bahwa keselamatannya sendiri kini terancam. Setelah panggilan ancaman itu, Suryani kehilangan fokus sepanjang pagi. Ia duduk di teras dengan wajah pucat, memegang kertas ancaman yang kini terlipat berkali-kali karena tangan yang gemetar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Ningsih, tapi sahabatnya itu sibuk mengantar anak ke sekolah dan baru membalas saat sudah siang. Yani, aku ke rumah kamu bentar lagi. Jangan keluar rumah ya. Namun Suryani merasa sesuatu mengganjal dalam hatinya. Ada rasa penasaran yang semakin kuat. Rasa ingin tahu yang lebih besar dari ketakutannya. Ia masuk ke kamar, membuka lemari suaminya yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh sejak Mulyadi menghilang. Tumpukan kemeja, celana kerja, dan barang-barang kecil masih tertata. Suryani mengusap salah satu kemeja biru yang dulu menjadi favorit suaminya. Aroma kayu manis samar-samar masih ada. Aroma kolon Mulyadi dulu. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan, Mul? Bisiknya lirih. Tiba-tiba matanya menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Di sisi lemari, ada panel kayu yang sedikit renggang, seolah pernah dibuka seseorang. Dengan tangan bergetar, ia menarik panel itu. Tek! Panel terbuka. Di dalamnya ada berkas plastik coklat, seperti map rahasia. Hatinya langsung berdetak tidak karuan. Ia membuka map itu. Isinya membuat napasnya tercekat. Foto-foto. Bukan foto biasa. Foto Mulyadi sedang bersama beberapa pria asing yang tidak pernah Suryani kenal. Mereka berada di gudang tua, memegang kotak-kotak yang tidak ada label. Beberapa foto lain menunjukkan Mulyadi berada di sebuah ruangan yang tampaknya seperti markas kecil. Ada papan tulis, peta, dan beberapa tumpukan dokumen. Semakin ia melihat foto-fotonya, semakin ia sadar. Mulyadi dulu terlibat dalam sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang ia sembunyikan dari Suryani. Di belakang foto-foto itu, ada selembar catatan tulisan tangan Mulyadi. Tulisan itu gemetar, tapi masih bisa terbaca. Jika aku tidak kembali, jangan percaya siapapun dari kelompok itu. Mereka bukan teman. Mereka ingin menghapus semua jejak, termasuk aku. Suryani menjatuhkan foto-foto itu. Nggak mungkin. Bisiknya, setengah menangis. Suaminya, yang ia kenal sebagai pria sederhana, pekerja pabrik yang pendiam dan setia, ternyata menyembunyikan kehidupan lain yang tak pernah terbayangkan. Dan kini, jejak itu kembali menghantui mereka. Saat itu Ningsih datang tergesa-gesa. Begitu melihat wajah Suryani yang pucat dan foto-foto berserakan di lantai, ia langsung bertanya, Yani, apa ini semua? Suryani menutup wajahnya. Aku nggak tahu. Nih, Mulyadi terlibat apa? Kenapa dia nggak pernah cerita? Kenapa semuanya ditutupin selama ini?
Ningsih mengambil beberapa foto dan memandanginya dengan dahi mengernyit. Ini serius banget. Yani, ini kayak operasi lapangan. Mulyadi bukan cuma pekerja biasa seperti yang kamu ceritain. Suryani menggeleng. Mul nggak pernah bilang apapun. Nih, dia bilang hidupnya biasa aja. Tidak selalu orang hidup sesuai yang mereka bilang. Ningsih bergumam pelan. Suryani menatapnya. Kamu tahu sesuatu? Ningsih terdiam sangat lama. Wajahnya berubah. Sedikit canggung, sedikit takut. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu, Yani. Apa? Dulu, sebelum Mulyadi hilang, seminggu sebelum dia lenyap, dia pernah ngobrol sama suamiku, Surya. Suryani langsung menegakkan tubuhnya. Kamu nggak pernah bilang itu. Karena Surya bilang Mulyadi cuma cerita hal-hal aneh. Katanya jangan sampai kamu keluar malam sendirian, jangan sampai percaya orang asing, dan jangan sampai buka lemari sisi kanan. Suryani terdiam. Itu, lemari yang barusan ia buka. Apa dia bilang alasannya? Tanya Suryani dengan suara sangat pelan. Ningsih menggeleng. Surya pikir Mulyadi cuma stres kerja. Besoknya, Mulyadi hilang. Tunyi. Hanya suara kipas angin lama yang berputar pelan. Tiba-tiba Ningsih menatap Suryani lekat-lekat. Yani, menurutmu, Mulyadi itu kabur? Atau diculik? Suryani menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang mulai mengalir. Aku nggak tahu lagi, nih. Tapi kalau dilihat dari semua ini, ia memandang foto-foto, catatan ancaman, panggilan telepon. Aku rasa, dia tidak hilang. Dia disembunyikan. Atau dia menyembunyikan diri. Karena apa? Suryani menatap foto suaminya, berdiri di antara pria-pria asing dengan tatapan tegang. Karena dia tahu terlalu banyak. Tiba-tiba terdengar gedebuk keras dari depan rumah. Ningsih terkejut. Suryani langsung berdiri. Mereka berdua berlari keluar. Seseorang melemparkan batu besar ke depan pintu. Di batu itu, ada pesan dengan cat merah. Berhenti mencari. Kami mengawasi. Suryani menutup mulutnya. Ningsih memeluknya. Gak aman lagi di sini, Yani. Kamu harus pergi sementara. Tapi kemana? Ningsih memandangnya tanpa berkedip. Ada satu orang yang bisa bantu. Orang yang mungkin tahu masa lalu Mulyadi. Siapa? Ningsih menelan ludah. Suamiku. Suryani tak bisa berkata apa-apa. Selama ini, Surya diam. Dan jika Surya tahu sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan, ini berarti lingkaran rahasia Mulyadi lebih dekat dengan rumah Suryani daripada yang ia bayangkan. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat tirai ruang tamu rumah Suryani bergerak pelan seperti tangan yang ingin menyentuh wajahnya. Hatinya belum tenang sejak pertemuan dengan Mulyadi tadi sore. Ada sesuatu yang selalu terasa janggal. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang setiap kali ia mengingat tatapan suaminya. Ia duduk di ruang tamu sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 00.37. Namun matanya tak mau terpejam. Di luar, suara anjing tetangga menggonggong tanpa henti. Suryani memeluk bantal kecil di pangkuannya. Kenapa rasanya semua ini bukan kebetulan? Gumamnya pelan. Tiba-tiba bruk. Sesuatu terdengar jatuh di dapur. Suara itu cukup keras sehingga membuat Suryani spontan berdiri. Awalnya ia kira kucing liar masuk. Tapi langkah kaki itu lembut, pelan, teratur. Seperti langkah manusia. Dengan hati-hati Suryani mengambil senter kecil dan berjalan menuju dapur. Lampu mati. Hanya suara detak jam dan desah angin yang terdengar. Siapa? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Ia menyalakan lampu, dan langsung terpaku. Di lantai terdapat kotak surat lama berwarna coklat. Tertutup debu seolah berusia bertahun-tahun. Kotak itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendekat perlahan dan membukanya. Isinya membuat napasnya tercekat. Beberapa foto Suryani sedang mengajar anak-anak di desa. Foto rumah orang tuanya. Foto dirinya sedang berjalan ke pasar.
Dan yang paling membuatnya jatuh terduduk, foto dirinya sedang tidur di kamar, diambil dari jarak yang sangat dekat. Suryani menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Siapa yang melakukan ini? Dan kenapa di rumahku? Saat ia masih mencoba mengumpulkan keberanian, pintu belakang yang sedikit terbuka bergerak perlahan. Seperti ada seseorang yang barusan keluar tanpa suara. Suryani mundur. Panik. Namun sebelum ia sempat menutup pintu itu, sebuah suara bariton yang familiar terdengar dari belakangnya. "Kamu baik-baik saja, Yan?" Ia menoleh. Mulyadi berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya datar, tidak terkejut, tidak panik. Seolah ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Mul, ini apa?" Suryani menunjukkan foto-foto itu. Tangannya gemetar hebat. "Kenapa foto-foto ini ada di dapur kita? Siapa yang mengambilnya?" Mulyadi menatap tumpukan foto itu lama. Sangat lama. Kemudian ia tersenyum kecil. Senyum yang dingin. "Suryani, kamu tidak perlu takut. Semua itu untuk kebaikanmu." Suryani terdiam. Kakinya melemah. Perutnya seakan terburai oleh rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. "Untuk kebaikanku." Suaranya patah. Mulyadi mendekat. Pelan. Langkah demi langkah. Lalu ia berkata kalimat yang membuat dunia Suryani seketika runtuh. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Yan. 5 tahun itu, aku selalu dekat denganmu. Sangat dekat." Suryani mundur beberapa langkah. "Apa maksudmu? Selalu dekat?" Suara Suryani pecah. Serak. Hampir tak terdengar. Mulyadi menunduk sedikit. Menatapnya tajam. "Aku selalu memastikan kamu aman. Bahkan saat kamu tidak tahu aku ada." Detik itu, Suryani menyadari sesuatu. Bukan hanya tentang masa lalu Mulyadi. Bukan hanya tentang kepergiannya. Tapi tentang sebuah kenyataan mengerikan. Mulyadi telah mengawasinya selama 5 tahun. Tanpa ia sadari. Tanpa ia pernah benar-benar sendiri. Di luar, gonggongan anjing semakin keras. Seolah seluruh dunia memperingatkannya. Ada bahaya yang baru saja terungkap. Dan ini baru permulaan. Suryani menatap Mulyadi dengan wajah pucat. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Perasaan ngeri merayap seperti ular dingin di sepanjang tulang punggungnya. Sejak kapan kau mengawasiku?" Suaranya pelan, terputus-putus. Mulyadi tersenyum tipis. Senyum yang terasa tidak wajar bagi Suryani. Senyum yang bukan milik Mulyadi yang dulu ia kenal. "Sejak hari pertama aku pergi," jawabnya pelan. "Aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu." Suryani menggeleng keras. Mundur hingga punggungnya menabrak kulkas. "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mul. 5 tahun kau hilang. Orang-orang mencarimu. Polisi bahkan memasukkan namamu ke daftar orang hilang." Mulyadi mengangkat bahunya ringan seakan itu tidak penting. "Aku tahu." Suryani terdiam. "Kau tahu? Maksudmu, kau melihat semua itu?" Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar begitu keras hingga sakit di dada. Mulyadi menatapnya lama. Kemudian perlahan berkata, "Aku melihat semuanya, Yan. Termasuk saat kamu menangis setiap malam mencariku." Suryani memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tapi hal yang paling membuatnya ingin berteriak adalah kalimat selanjutnya. "Aku bahkan ada di luar rumahmu. Di balik pohon depan. Setiap malam." Suryani hampir tidak bisa bernapas. Tangannya spontan menutup mulut, menahan jeritan. "Mulyadi, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" gumamnya pelan. Mulyadi mendekat lagi. Suryani menempel ke kulkas seperti hewan yang terpojok. "Banyak yang ingin merebutmu dariku. Aku hanya memastikan semua baik-baik saja," katanya sambil mengangkat satu foto yang memperlihatkan Suryani sedang tidur. "Ini bukan menjaga. Ini mengintai. Ini menakutkan." Suryani akhirnya memekik. Mulyadi berhenti. Matanya berubah. Dingin. Sangat dingin. Seperti tidak lagi mengenali manusia.
Kalau aku tidak mengawasimu, kamu pikir apa yang akan terjadi? Suryani menggeleng. Tidak ada. Tidak ada yang mengancamku. Aku hidup baik-baik saja sebelum kau muncul lagi dengan semua ini. Mulyadi tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Justru itu, Yan, hidupmu terlihat baik-baik saja. Tanpa aku. Suryani terdiam. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia mengira Mulyadi hilang karena kecelakaan, atau diculik, atau tersesat. Ia mengira suaminya kembali sebagai korban keadaan. Tapi sekarang yang terlihat di hadapannya bukan korban apapun, melainkan seseorang yang membawa rahasia. Rahasia yang membuatnya bukan Mulyadi yang dulu. Suryani berbisik, nyaris tanpa suara. Mul, aku takut. Mulyadi berkedip. Tatapannya melembut tiba-tiba. Kamu tidak perlu takut. Aku di sini. Tangan Mulyadi terulur, ingin menyentuh wajahnya. Suryani mundur cepat, memukul tangan itu. Panik. Jangan sentuh aku. Kau menakutiku. Mulyadi mematung. Rahangnya mengeras. Senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi gelap yang belum pernah Suryani lihat sebelumnya. Suryani, jangan buat aku merasa kau ingin menjauh. Aku tidak pernah pergi jauh darimu. Suasana dapur menjadi sangat sunyi. Angin malam terdengar seperti bisikan neraka yang merayap masuk lewat celah jendela. Suryani menelan ludah, kemudian perlahan bertanya. Lalu, 5 tahun itu, kau kemana sebenarnya? Pertanyaan itu membuat Mulyadi diam. Hening. Lama sekali. Hingga akhirnya ia berbisik, suara rendah, hampir seperti seseorang yang berbicara dari balik jurang gelap. Aku pergi, karena seseorang menyuruhku. Dan sekarang, orang itu kembali. Suryani membeku. Orang itu? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pintu belakang rumah tertutup dengan keras, seakan ada yang mendorongnya dari luar. Brak! Suryani menjerit. Mulyadi menoleh cepat. Wajahnya berubah tegang. Ia berlari menuju pintu belakang, membuka kembali. Namun halaman gelap, kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi Suryani yakin, bukan angin yang menutup pintu itu. Ada seseorang, atau sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, ia berpikir, mungkin, Mulyadi bukan satu-satunya yang kembali dari masa lalu. Setelah pintu belakang tertutup keras, suasana rumah itu berubah seperti makam gelap dengan udara dingin yang membuat napas Suryani tercekat. Jantungnya seperti terhenti. Mulyadi berdiri di ambang pintu belakang, memandangi pekarangan yang gelap tanpa satupun bayangan manusia. Angin malam menerpa wajahnya, namun tidak membuatnya mengedip. Seseorang menyuruhmu pergi. Siapa? Mul. Suryani bertanya dengan suara bergetar. Mulyadi menutup pintu perlahan. Ia menatap Suryani lama. Terlalu lama. Seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Aku pergi karena aku harus melindungimu, Yan. Melindungiku dari siapa? Mulyadi menghela napas panjang. Napas yang terdengar seperti beban 5 tahun yang baru dilepaskannya malam itu. Dari orang yang sama, yang baru saja berada di halaman rumah ini. Suryani tersentak. Jangan bercanda. Mul, ini bukan waktunya. Namun Mulyadi tidak tertawa. Tatapannya serius. Orang itu adalah kakak kandungku. Suryani terdiam seketika. Ia bahkan tidak tahu Mulyadi punya kakak. Selama menikah, Mulyadi selalu bilang keluarganya sudah tiada. Mul, kau bilang, kau anak tunggal. Kau bilang. Karena aku harus bilang begitu. Mulyadi memotong. Wajahnya menegang. Kakakku berbahaya, Yan. Dan dia kembali untuk menghabisiku. Suryani menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. 5 tahun aku hilang. Itu karena dia menculikku. Bukan karena aku pergi. Dia membuatku tidak bisa menghubungi siapapun. Dia berubah. Dia menganggap aku mengkhianati keluarga karena menikah denganmu. Air mata Suryani jatuh tanpa ia sadari. Dan aku,
Selama ini kau awasi. Untuk apa? Mulyadi menunduk. Untuk memastikan dia tidak menyentuhmu. Saat itu juga kaca jendela retak pecah sedikit di sisi kanan rumah. Suryani menjerit dan memeluk kedua lengannya. Mulyadi langsung menarik Suryani ke belakangnya. Dia sudah masuk halaman. Kita harus keluar dari sini. Mulyadi menarik tangan Suryani menuju pintu depan. Namun baru 3 langkah. Duer! Pintu depan didobrak keras dari luar. Engselnya hampir copot. Suryani menutup mulut menahan jeritan. Mulyadi memeluknya erat. Jangan takut. Aku di sini. Lalu, dari balik pintu yang bergoyang, terdengar suara berat dan serak. Adikku, sudah lama. Suryani membeku. Dunia berputar. Napasnya tercekat. Pintu depan didorong pelan. Sangat pelan. Sesosok pria berjaket hitam masuk. Wajahnya terlindung bayangan. Sorot matanya dingin bagai malam tanpa bulan. 5 tahun kau sembunyikan dia dariku. Mulyadi berdiri tegak di depan Suryani. Jangan dekat-dekat Suryani. Pria itu tertawa. Tawa pendek, sakit, dan penuh kebencian. Kau menikah dengan wanita yang membuat ibu kita dibenci warga. Dan kau kira aku akan membiarkan dia hidup damai? Suryani terkejut. Apa hubunganku dengan ibumu? Pria itu menoleh ke arahnya. Senyum miringnya muncul. Karena ibuku mati setelah kau berdua menikah. Dia depresi. Desa menyalahkan keluargamu. Menuduh bibi-bibimu mengguna-gunai keluarga kami. Aku tidak akan pernah lupa itu. Suryani terdiam. Air matanya tumpah. Demi Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Namun pria itu mengangkat sebilah besi dari balik jaketnya. Tidak perlu tahu. Kau hanya harus hilang. Suryani menjerit. Pria itu melompat maju. Namun Mulyadi langsung menerjang. Mendorongnya ke sisi kanan ruang tamu. Bruk! Keduanya berguling di lantai. Besi itu terlepas, melayang ke bawah meja. Suryani menahan napas sambil mundur. Punggungnya menempel pada dinding. Perkelahian itu keras, brutal, penuh teriakan dan hantaman. Kedua lelaki itu adalah saudara. Tapi malam itu mereka seperti dua binatang buas. Mulyadi berteriak. Yan, keluar. Lari. Tidak. Aku tidak mau tinggalkan kau lagi. Mulyadi menatapnya sekejap. Tatapannya penuh cinta dan ketakutan. Pergi, Suryani. Kalau tidak, dia akan membunuhmu. Pria berjaket hitam bangkit dan memukul kepala Mulyadi dengan benda keras dari lantai. Duk! Mulyadi jatuh tersungkur. Suryani menjerit histeris. Pria itu mendekat, menyeret besi yang terjatuh sebelumnya. Akhirnya tinggal kau dan aku. Ia mengangkat besi itu tinggi-tinggi. Suryani menutup mata. Pasrah, berdoa dalam hati. Namun tepat saat besi itu hendak menghantamnya, Mulyadi menyerbu dari belakang. Ia menerjang kakaknya dengan seluruh kekuatan tersisa. Brua! Besi itu terlempar jauh. Keduanya kembali jatuh ke lantai. Namun kali ini, Mulyadi menindih kakaknya, menahan kedua lengannya. Cukup, Kak. Ini berhenti malam ini. Pria itu meraung marah seperti hewan terluka. Tapi akhirnya, melemah. Helaan napas panjang keluar dari mulut Mulyadi. Ia menatap Suryani. Semua ini sudah selesai. Matanya berkaca-kaca. Polisi datang beberapa menit kemudian setelah tetangga mendengar keributan. Kakak Mulyadi dibawa paksa. Masih berteriak bahwa ia membela keluarga. Namun suaranya tenggelam dalam sinar lampu polisi yang berkedip. Suryani berdiri di teras rumah. Tubuhnya gemetar. Mulyadi memeluknya dari samping. Wajahnya penuh luka dan darah. Aku harusnya kembali lebih cepat, Yan. Tapi aku takut dia menyakiti kita. Aku sembunyi, mencari waktu yang tepat. Tapi aku salah. Dia lebih gila dari yang kubayangkan. Suryani memegang pipi Mulyadi. Menangis. Yang penting, kau kembali. Dan kau melindungiku. Walau jalannya kacau, walau 5 tahun itu menyakitkan, kau kembali.
Mulyadi menunduk, menatap matanya dalam. Aku akan memperbaiki semuanya. 5 tahun itu tidak akan terulang lagi. Suryani memeluknya erat, seolah ingin memastikan lelaki itu benar-benar ada dan bukan mimpi buruk yang akan hilang saat mata terpejam. Di depan rumah, ambulans membawa beberapa saksi luka-luka. Polisi bertanya ke tetangga, dan malam mulai terang oleh sirine biru merah. Namun bagi Suryani, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa aman. Tidak ada lagi bayangan di balik pohon. Tidak ada lagi langkah kaki misterius di malam hari. Tidak ada lagi rasa diawasi tanpa tahu siapa. Kini hanya ada satu pria. Pria yang pernah hilang. Pria yang kembali dengan luka. Dan pria yang memilihnya hingga akhir. Mulyadi. Akhir cerita. Cerita ditutup dengan Mulyadi dan Suryani berdiri bersama saat matahari pertama pagi muncul, menghapus kegelapan panjang 5 tahun yang menghantui mereka. Dan bab baru dimulai. Tanpa bayangan lagi.